Setiap jiwa akan merasakan, akan mencicipi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti kematian itu ada rasanya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan paksa, dengan kasar, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Ternyata ini ada kaitannya dengan masalah janji. Manusia itu terikat oleh janji. Ada 3 macam janji. Pertama, janji kepada Allah ketika kita ada di alam rahim. Terjadi sebuah ikatan janji. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita menjawab, bala syahidna. Betul, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Inilah yang disebut dengan perjanjian di alam rahim. Yaitu kita, manusia, berjanji bahwa kita akan menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Kita akan menaati ajaran-ajaran Allah karena kita adalah makhluk yang diciptakan Allah. Ini perjanjian pertama yang harus kita wujudkan, yaitu kita berkomitmen sebagai hamba dan Allah sebagai pencipta. Kita sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik. Ini yang disebut dengan perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perjanjian atau janji terhadap diri kita. Kalau kita selalu meniatkan hal-hal yang baik, itu sebenarnya kita berjanji pada diri kita. Islam sangat menganjurkan kalau kita ini selalu memiliki niat yang baik. Contoh, mau tidur saja, Rasulullah menganjurkan agar berniat untuk tahajud. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau kamu mau tidur, lalu kamu berniat tahajud, dan ternyata kamu tertidur, maka orang itu akan mendapatkan pahala dari niatnya. Berarti kita ini dianjurkan untuk selalu memiliki niat yang bagus. Niat terhadap diri kita, niat untuk mewujudkan kebaikan, itu yang disebut dengan berjanji terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga, berjanji terhadap orang lain. Kalau kita punya janji dengan orang lain, maka penuhi janji itu. Sampai-sampai di dalam surat Al-Mu'minun Allah menyebutkan ciri orang-orang yang akan mewarisi surga adalah orang-orang yang walladzina idza ahadu, apabila mereka itu berjanji mereka memenuhinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang menjaga amanat dan janji. Jadi ketika kita punya janji dengan sesama manusia, kita harus memenuhinya. Ketika kita menjadi orang-orang yang selalu mewujudkan janji-janji itu, maka insya Allah malakul maut yang menjemput kita adalah malakul maut yang penuh rahmat. Kita akan tersenyum. Bahkan malakul maut akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ruh yang tenang, irji'i, pulanglah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan happy, dengan senang, dan Allah senang menyambut kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuk bersama kelompok hamba-hamba Allah yang terpilih. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Demikian firman Allah. Maka tugas kita adalah penuhi janji kita kepada Allah, penuhi janji kita kepada diri kita, penuhi janji kita kepada orang lain. Semoga dengan cara begitu kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan ketika menghadapi syakaratul maut.